Selamat pagi Bapak Ibu semua, saya bernama Asiwasi Wulandari, guru SMP Negeri 2 Kalibagor akan menyampaikan tentang aksi nyata melatih regulasi diri. Regulasi diri terdiri dari beberapa fase, yaitu fase yang pertama adalah penetapan tujuan. Tujuan menjadi pendidik menguasai teknologi. Yang spesifik, saya ingin menguasai pembuatan video di Canva agar dapat membantu memuat bahan ajar yang menarik serta membantu murid baru di semester mendatang. Terukur pada semester Kasal di pelajaran IPS, saya sudah dapat membuat video di Canva mengenai materi kegiatan ekonomi yang berdurasi 5-10 menit yang dibuat secara mandiri. Yang dapat dicapai, saya ingin menguasai pembuatan video. Saya akan mencari tahu dan belajar mandiri yang ada di YouTube selama 1 jam setiap malam Sabtu dan belajar dengan teman. Relevan, saya menyadari murid saat ini menyukai belajar menonton video, mudah dalam bentuk visual, menarik. Oleh karena itu, saya membuat video kegiatan ekonomi. Memilih tenggat waktu yang ingin memulai menggunakan keterampilan baru pada semester baru, saya memiliki waktu 3 bulan berikutnya akan menggunakan secara rutin. Strategi, tempat belajar, saya belajar di ruang guru, meja kerja di rumah, waktu 1 jam atau waktu luang saat tidak ada tugas atau kegiatan. Cara belajar, menggunakan visual, gambar, poster, materi, slide presentasi, dan menonton video. Metode evaluasi, penyelesaian proyek pribadi, yaitu bentuknya bahan ajar atau materi ajar. Motivasi diri, saya yakin dapat menyelesaikan tugas belajar dengan optimal dengan tetap semangat dan disiplin waktu. Saya dengan belajar untuk meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik. Fase 2 yaitu aksi atau proses. Lembar pemantauan dan refleksi belajar mandiri. Kondisi awal pengetahuan atau keterampilan saya, penggunaan aplikasi pertemuan daring untuk sesi pembelajaran. Isi dengan materi belajar atau pengembangan diri, saya masih kurang dengan skor 5. Saya akan meningkatkan pengetahuan keterampilan saya dengan cara mengikuti pelatihan di MGMP IPS Suprayon 7 dan belajar mandiri melalui video dari YouTube. Setelah belajar selesai, skor menjadi 8 pada tanggal 1 Oktober 2022. Ini adalah pemantauan progres belajar pada bulan Agustus, September, dan Oktober. Tanda centang berarti keaktifan dalam belajar pada setiap hari Sabtu pada tiap minggunya. Mengapa penting untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan saya dalam pembuatan video? Karena pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka dan daring, serta siswa terus belajar menggunakan dari berbagai sumber belajar yang bervariasi dan lebih menyenangkan. Bagian dari materi atau keterampilan yang sudah saya kuasai, membuat materi di PowerPoint, mencari materi dari internet yang lebih menarik bagi siswa melalui gambar, teks, warna yang menarik. Membuat video di Canva, kemudian di YouTube-kan. Distraksi atau gangguan atau pengalih perhatian, apa yang menghambat saya untuk disiplin menjalankan waktu belajar? Kesibukan dalam bekerja membuat tidak fokus dalam belajar. Saya telah menerapkan materi ini pada kegiatan bulan November 2022.
Fase ketiga yaitu refleksi diri, asesmen mandiri, refleksi aktivitas belajar mandiri. Tanggal 2 Desember 2022, target belajar 95% tercapai. Aspek yang sudah dicapai pembuatan PowerPoint, video, dan ditayangkan di kelas untuk pembelajaran. Tingkat kepuasan pribadi terhadap hasil belajar merasa puas. Alasannya, selain murid memahami materi, dapat diakses juga melalui internet. Materi kegiatan ekonomi dengan melalui link YouTube. Tindakan yang sudah saya lakukan untuk mencapai target, yaitu menampilkan materi di kelas dan mengirim link di grup kelas atau WA. Tindak lanjut atau perbaikan yang masih perlu dilakukan, belajar untuk menyesuaikan gambar dengan materi pembelajaran. Pemahaman atau pengalaman baru yang saya dapatkan, saya sebelumnya pembelajarannya hanya menggunakan sumber dari buku. Pelajaran sekarang menggunakan video. Evaluasi mandiri, memahami diri dan refleksi hasil belajar. Pertanyaan pemantik berikut tentang hasil belajar dan target belajar dengan memberikan tanda checklist pada kotak yang sesuai berdasarkan evaluasi diri. Ini adalah pertanyaan pemantik, antara lain, apakah pilihan pribadi saya sehari-hari mendukung pencapaian target belajar yang dicentang mampu memenuhi target pribadi, dan seterusnya. Materi pembelajaran yang disampaikan adalah materi kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Refleksi siswa, ada 7 siswa memberikan refleksi pada kegiatan ekonomi menggunakan video. Materi kegiatan ekonomi di sini dapat mengetahui kegiatan ekonomi seperti kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan juga bisa mengetahui proses penyaluran barang dan memproduksi barang, mencari ilmu, memudahkan peserta didik memahami konteks mata pelajaran, informasi terkait kegiatan ekonomi di masyarakat lebih mudah dipahami. Bagaimana kualitas gambar dan tulisan dalam video? Mereka menjawab cukup jelas, bagus, standar, bagus, dan menarik. Apakah ada kesulitan dalam belajar menggunakan video? Bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut? Mereka menjawab ada kesulitannya dengan cara merangkum materi yang ada di video. Ya, memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Kesulitannya jaringan, banyak gangguan dari internet, tetapi tetap fokus saat belajar online. Tidak ada, karena tidak membosankan, mereka merasa senang dengan pembelajaran menggunakan video. Terima kasih, tetap semangat untuk regulasi diri sebagai pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.